Kemudian alasan kenapa kita butuh persiapan untuk menyambut datangnya kematian. Setidaknya karena dua alasan. Alasan yang pertama, kematian itu datang secara tiba-tiba. Tidak ada ceritanya kematian memilah dan memilih antara orang tua dengan anak muda, bahkan anak kecil sekalipun. Semua kita sama di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal mereka telah tiba, maka mereka tidak bisa memundurkan ataupun memajukannya meskipun hanya sesaat. Semua kita sama dalam ayat ini. Kemudian alasan yang kedua, karena sesungguhnya alam kubur merupakan penentu selamat atau tidaknya kita nanti di akhirat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, sahabat yang mulia yang sudah dijaminkan surga. Apabila dia menghantarkan jenazah, maka dia selalu menangis meneteskan air mata. Maka itu membuat teman-temannya heran. Mereka mengatakan, "Tudkarul jannatu wan nar wa la tabki wa tabki ala hadha." Wahai Utsman, ketika surga dan neraka disebutkan, Anda tidak menangis, tetapi Anda selalu menangis ketika menguburkan jenazah. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan merupakan pos yang pertama dari sekian banyak pos menuju negeri akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di dalam kuburnya, maka proses setelahnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Sebaliknya siapa yang tidak selamat di dalam kuburnya, maka proses setelahnya akan lebih sulit. Oleh karena itu sekali lagi tiang pinjam ucapan Nabi SAW, "Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza falnu'id." Untuk keadaan seperti ini hendaklah kita persiapkan. Kemudian secara khusus kepada kedua keluarga dari kedua jenazah, saya ingin sampaikan, tidak ada cara yang terbaik di dalam menghadapi ujian hidup selain dari yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Isbiru," bersabarlah, dan yang kedua, "Ihtasibu," harapkanlah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kedua keluarga mendapatkan apa yang dijanjikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li'abdil mu'mini indi jazaa'un." Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman, tidak ada balasan baginya. "Idza qabadtu safiyahu min ahli dunya." Apabila aku mencabut nyawa dari orang yang dia cintai di kehidupan dunia. Tsumma ihtasaba, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala, maka tidak ada balasannya illal jannah, kecuali surga. Mudah-mudahan kedua keluarga bisa menerapkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Dan tiang ingatkan kepada keluarga. Kematian seseorang dari keluarga kita itu musibah dunia. Jangan sampai musibah dunia ini mendatangkan musibah agama. Ketika keluarga kita meninggal dunia, kemudian kita murka terhadap takdir Allah, kita marah terhadap takdir Allah, itu musibah agama yang jauh lebih besar daripada musibah dunia. Nabi SAW di antara doa beliau, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Adapun dunia sebesar apapun itu kecil, yang berbahaya adalah musibah agama. Karenanya sekali lagi, bersabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala.